Kami rindu Tuhan, tinggal di dekat hadirat-Mu Tuhan. Dwelling in the places, dwelling in your sacred place. Makasih Tuhan, makasih buat sore hari ini. Makasih Tuhan buat kesempatan kami masih boleh beribadah, berbakti bersama. Sampaikan pesan-pesan-Mu, kami menyerahkan waktu ini ke dalam kedaulatan Roh-Mu yang kudus, menaungi, melingkupi setiap kami. Dan firman-Mu, otoritas firman-Mu berdaulat, berkuasa sepenuhnya atas kami, mengubahkan hati kami. Makasih Bapa, makasih. Berfirmanlah sebab kami siap mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat sore. Shalom the Selbiners. Oke, silakan duduk. Selamat sore, senang sekali bisa bertemu kembali. Hari ini adalah hari yang khusus karena hari ini kita ada di dalam sebuah perayaan, satu dari 5 perayaan agama Kristen. Ya, kita tahu semua perayaan-perayaan apa yang ada di dalam agama Kristen yang kita rayakan secara khusus, mulai dari Natal, kelahiran Tuhan Yesus, Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, ini hari yang keempat, kenaikan Tuhan Yesus. Nanti 10 hari lagi kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Nah, hari ini kita akan sama-sama, saya judulnya nggak nyambung sih, Man of Galilee gitu ya. Ya, ini orang-orang Galilea. Yuk mari kita akan sama-sama buka apa yang sedang Tuhan taruh di hati saya. Dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 sampai 11. Ya, boleh slide? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaan. Ya, ini sama-sama. Aduh, saya dibiarkan berjalan sendiri. Coba yuk kita sama-sama yuk. Kepada mereka ia telah menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripada aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dikatakan bahwa setelah kebangkitannya 40 hari Tuhan Yesus ada menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkali-kali menguatkan murid-muridnya. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan Yesus mati, mereka semua kayak anak ayam kehilangan induk. Nah, mereka semua bingung, kudu gimana? Ya. Nah, itulah ketika Tuhan Yesus bangkit, 40 hari dia berkali-kali menunjukkan, menampakkan diri. Nah, mari kita sama-sama pelajari bahwa ketika kita mengingat akan kenaikan Tuhan Yesus, misinya selesai di dunia. Maka Tuhan Yesus tinggalkan dunia ini. Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, artinya misi Tuhan Yesus di dunia selesai.
Apa yang menjadi bagian tanggung jawabnya selesai. Nah, kembali ke surga dengan penuh kemuliaan. Nah, puji Tuhan, Tuhan Yesus pergi dengan satu tujuan. Dengan tujuan ya, maksudnya bukan ditinggal nggak ada apa-apanya. Tuhan Yesus pergi ada tujuan. Yang pertama, slide boleh. Satu, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3 begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudara, semua kita tahu kematian itu bukan segalanya. Ya. Nah, ketika kemah kita di bumi ini dibongkar, dikatakan nanti ada tempat di surga bagi kita semua. Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Nah, ini pesan adalah pesan yang disampaikan kepada murid-muridnya. Kalau mau ikut pengangkatan, harus jadi murid. Dikatakan, nanti di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau kita mau ikut pengangkatan, ayo kita kudu jadi murid. Kita akan ikut kemanapun Tuhan Yesus berada. Di situ kita berada. Tuhan Yesus ada di surga, kita ikut di surga. Ya. Murid adalah orang yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Nah, mari kita sebagai orang percaya, mari kita menetapkan goal dalam hidup kita. Mari kita menetapkan goal di dalam hidup kita adalah kita mau menjadi seperti Kristus telah hidup. Kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Karena dikatakan kalau kita mengatakan kita di dalam Dia, maka hidup kita harus sama seperti Kristus telah hidup. So mari ya, ketika kita ngomong di dalam Roma 8:29 begini, sebab mereka yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. So ketika kalau kita dengar ayat Roma 8:28, biasanya kita kan seneng ya pakai ayat ini ya. Sebab, apa? Coba ada yang hafal? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kita seringkali tidak lanjut ke ayat 29. Nah, bagi mereka yang mengasihi Dia untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. So, apa yang Tuhan bilang kebaikan itu adalah membentuk kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Biasanya kita terus miss. Karena kita pikir kebaikan itu sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita suka, sesuatu yang nyaman buat kita. Tetapi enggak, bukan seperti itu. Nah, hari ini Tuhan ingatkan, Tuhan sediakan tempat bagi kita. Tapi kita harus jadi muridnya kalau mau ikut bareng sana. Ya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oke, next. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus bisa dicurahkan. Dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 7 begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Please mention, catat baik-baik, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi Tuhan Yesus pergi supaya bisa mengutus Roh Kudus datang kepada setiap kita. Nah, mari kita samakan persepsi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia bukan sedang tinggalkan kita. Dia bukan sedang mengabaikan, menelantarkan kita. Justru kepergian Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk membuat kita semua bisa menerima kehadirannya senantiasa dalam bentuk Roh Kudus masuk di dalam setiap hati kita. Ya.
Tuhan Yesus terbatas karena tidak terus-menerus bersama kita, tetapi Roh Kudus ada di dalam setiap kita, menyertai kita. Kalau kita ingat Tuhan Yesus selama 3,5 tahun di bumi, Tuhan melayani, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan terus mengadakan banyak perkara-perkara ajaib. Tapi waktu ke surga, Tuhan Yesus naik. Nah, mulai ini. Murid-murid bingung. Murid-murid bingung. Nggak ada lagi. Figur Tuhan itu nggak ada lagi. Nah, ketika, bukan sebelum ini ya, sebelum naik. Ketika Tuhan Yesus mati, bangkit, itu murid-murid bingung. Murid-murid bingung. Ada yang kembali jadi nelayan lagi. Udahlah, aku kembali aja lah ke dunia lamaku. Kenapa? Tuhan Yesus kayaknya udah mati. Udah. Terus mereka dihantui rasa bersalah. Aku udah menyangkal Tuhan Yesus. Nah, mereka nggak bisa nggak berani untuk datang kepada Tuhan dan dipulihkan. Ya, mereka kembali ke pekerjaan lama. Mereka kembali ke dunia lama. So, ketika Tuhan Yesus memulihkan, dia mengerti apa yang kita perlukan dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus ngerti banget apa yang kita butuhkan. Dia menggantikan kehadirannya secara fisik dengan Roh Kudus. Kita bisa minta Roh Kudus hadir. Nah, mari kita samakan satu lagi. Kita butuh Roh Kudus. Ya, kenapa? Tuhan Yesus pergi. Satu tujuannya supaya Roh Kudus bisa dicurahkan karena kita butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Hari ini kalau kita nggak bersandar kepada Roh Kudus, kita nggak bisa melakukan. Kita nggak akan bisa ngerti kebenaran dari firman Tuhan. Saudara boleh baca firman Tuhan. Saudara boleh renungkan. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus yang menerangi, kita nggak bisa ngerti. Itu firman Tuhan apa ya maksudnya ya? Pernah nggak merasa kita baca kagak ngerti-ngerti? Kayaknya semua pasti pernah ngalami, ya, termasuk yang ngomong pernah ngalamin, sama ngalamin. Ya. Kita nggak bisa jadi pelaku firman kalau tanpa kekuatan Roh Kudus. Kita nggak akan bisa hidup kudus. Kita nggak akan bisa hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan tanpa Roh Kudus. Kita nggak bisa berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Berkat keberadaan Roh Kudus itu kita bisa untuk mengerti apa itu firman Tuhan. Apa itu yang menjadi kehendak Tuhan. Apa itu jalan kebenaran. Roh Kudus memberikan kekuatan, sukacita, hikmat. Apa yang kita harus lakukan dalam situasi-situasi yang kita udah gak ngerti itu gimana. Roh Kudus mencerahkan. Ya. Baik di dalam urusan rumah tangga, urusan bisnis, dalam urusan pekerjaan, dalam urusan pelayanan. Ayo hari ini kita mulai belajar minta Roh Kudus berikan pencerahan gitu ya. Tidak ada kata lain. Hari ini kita kudu mengakui, menyatakan kita butuh Roh Kudus. Kita perlu penolong, Roh Kudus. Ya. Ada beberapa pesan yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan ini tujuan kenaikan itu banyak. Saya cuma bagi 2. Tapi banyak. Kupasan-kupasan itu banyak. Nah, ada beberapa pesan buat kita berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus pasti datang kembali. Coba next. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Nah, mari kita baca. Nggak usah deh, ini apal semua. Ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini pesan. Ya, ini pesan waktu Tuhan Yesus naik. Murid-muridnya dikatakan begini, ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. So, dia pasti datang kembali. Segera. Ya. Nah, ini yang memberikan kepada setiap kita harapan. Tuhan Yesus gak selama-lamanya tinggalkan kita begini, Roh Kudus ada, tetapi ada waktunya Tuhan sebentar kita akan datang lagi di awan-awan yang bermain menjemput kita. Dia pasti datang kembali. Dia pasti datang kembali dengan cara yang sama. Tanda-tandanya sudah sangat jelas kalau kita melihat bagaimana akhir zaman itu hari-hari ini semua mulai digenapi. Dan gak lama lagi. Ya. Yuk, pesan buat kita ketika kita ingat Tuhan Yesus pasti datang kembali. 1, kita kudu siap. Jangan sampai kita gak siap. Ya, ingat ada
perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Mereka sama-sama menantikan. Mereka sama-sama menantikan. Tetapi yang 5, mereka tidak bersiap-siap dengan baik. Dan ketika mempelai datang, yang 5 nggak bisa ikut masuk. Hari ini kita semua udah menjadi mempelainya Kristus. Hari ini kita semua udah ada di dalam gereja, kita mungkin sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah melayani, tetapi mari pastikan kita siap ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Gak pernah kita tahu kapan waktunya, tiba-tiba kita diangkat. Jangan sampai kita gak dengar sangkakala itu berbunyi. Dan kemudian kita bingung. Loh, pasangan kita gak ada. Kita sendiri. Dan kita gak ngerti itu dia kemana. Gitu. Ya. Ayo mari kita persiapkan. Harus sungguh-sungguh. Jangan sampai kita ada yang enggak ngeh dan enggak bersiap-siap. Kita harus mempersiapkan diri kalau setiap saat Tuhan Yesus datang. Ya, jangan berpikir gini, kan nantikan itu pasti setelah 2033 kan ya. Kalau sebelum 2033 mah belum kali, ya kita bolehlah ya sekarang lalalili dulu lah ke kiri ke kanan kita. Ya, jangan. Ya, pastikan kita bisi nanti tahu-tahu kita nggak ingat. Bisi tahu-tahu nggak ingat. Dia datang segera. Lalu setelah itu dikatakan, kalau kita nggak diangkat, kita akan masuk dalam 7 tahun masa sengsara. Di mana antikris berkuasa. Ya, GBI meyakini pretribulasi. Artinya kita semua akan diangkat ke awan-awan yang permai sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sebelum masa aniaya, sebelum masa sengsara, Tuhan Yesus datang, kita diangkat ke awan-awan yang permai, kemudian di bumi masuk dalam 7 tahun masa sengsara, antikris berkuasa. Kalau di antara kita ada yang kepikir, siapa sih antikris itu? Gue pengen tahu, nanti gue pengen lihat, di 7 tahun masa sengsara, gue mau pengen lihat, gue pengen ada, gue pengen tahu siapa. Gak usah, ya, gak usah. Ya, betul. Gak usah penasaran siapa, tebak-tebakan ya. Menurut lu siapa? Kemudian kita buktikan nanti. Gak usah. Ya. Jangan sampai masuk dalam 7 tahun masa aniaya. Ya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4, itu berbicara tentang pengangkatan. 1 Tesalonika pasal 4 berbicara tentang rapture. Nah, semua yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dari kubur, kemudian akan diangkat bersama-sama dengan semua orang kudusnya. Nah, pesan ini kalau mau tahu ternyata diapit oleh 2 pesan kalau kita pelajari nanti. Yang pertama, di 1 Tesalonika pasal 4 sebelum itu dikatakan perikop tentang nasihat supaya hidup kudus. Nah, yang pesan yang kedua di 1 Tesalonika pasal 5, perikopnya adalah berjaga-jaga. Jadi ketika kita ngomong tentang rapture, dia diapit supaya hidup kudus. Dan satu lagi, berjaga-jaga. So, kalau kita bicara, kita kepengen rapture, 2 hal ini kita kudu perhatikan. 1, hidup kudus. 2, berjaga-jaga. 1, hidup kudus. 2, 1, 2. Wih, ini mah udah sampai Tuhan Yesus datang kembali, ingat gitu. Hidup kudus, berjaga-jaga. Hidup kudus, berjaga-jaga. So, ini yang harus kita lakukan. Ya, next boleh. Hidup kudus. Oke. Next. Hidup kudus, udah yang tadi. Hidup kudus dan berjaga-jaga. Oke, ya. Oke. Nah, kalau kita ngomong hidup kudus dan berjaga-jaga, ada 2 hal yang saya sedang diingatkan. Yang pertama adalah 1, jangan main-main dengan dosa. Kalau kita bicara tentang hidup kudus, berjaga-jaga, 1, jangan main-main dengan dosa. Boleh next, boleh. Ya. Secara khusus, saya ingin menggarisbawahi sexual sins. Dosa-dosa seksual. Ya. Dosa-dosa seksual.
Mungkin kita berpikir gini ya, tapi kan aku enggak pernah jatuh dalam dosa seksual. Pikir dulu, bener apa enggak? Benarkah kita betul-betul hidup kudus, tidak melanggar kekudusan seksual? Di pikiran kita, pornografi, apakah kita enggak pernah? Berapa banyak yang hari ini, jangan-jangan kita masih bergelut dengan ini. Kita masih mencoba untuk, enggak, kita sedang bergumul untuk lepas. Ya. Mari kita belajar dari pengalaman. Dikatakan gini, pengalaman adalah guru yang terbaik dalam hidup kita, bukan? Orang bilang begini, ayo kita belajar dari pengalaman, ambil hikmahnya dari pengalaman. Betul ya? Setuju ya? Oke, berapa banyak yang setuju dengan saya begini? Tidak setiap hal kita harus alami sendiri. Karena hidup kita itu enggak cukup. Kalau kita harus ngalamin setiap kejadian untuk kita mendapatkan pengalaman. Kita mendapatkan pelajaran. Tetapi orang bilang, orang bijak berkata, ambil pengalaman dari orang lain. Apa yang dialami orang, apa yang terjadi, ambil hikmahnya. Kita tarik pelajaran itu. Setuju nggak? Setuju. Saya sangat-sangat menekankan hati-hati dengan dosa seksual. Mari kita melihat kepada pengalaman, kepada sejarah, apa yang tercatat di Alkitab. Kita melihat di Alkitab ada satu orang yang paling berhikmat. Yang dikatakan tidak ada orang lain yang memiliki hikmat seperti dia. Pinter. Ya. Ya. Tetapi kalau kita mau melihat apa sih kejatuhan dia? Masalah seksual. Masalah seksual. Ada orang di dalam Alkitab dicatatkan paling kuat. Samson. Jatuhnya di mana? Seksual. Ada orang yang paling intim dengan Tuhan. Yang paling akrab, dekat dengan Tuhan hidupnya. Hatinya untuk Tuhan gak diragukan. Raja Daud jatuhnya di mana? Seksual. So, jangan pernah anggap enteng masalah dosa seksual. Kecuali engkau yakin, gua lebih hebat daripada si orang paling berhikmat itu, gua lebih hebat daripada orang paling kuat itu, dan gua lebih hebat daripada orang yang paling intim dengan Tuhan. Kecuali engkau yakin, gua lebih hebat dari semua itu. 3 orang itu jatuh, gua nggak akan jatuh. Waktu akan membuktikan. Jangan, betul jangan. Ya, tapi pastor aku nggak ada masalah kok. Ya nanti Tuhan akan tunjukkan. Tuhan akan tunjukkan. Kalau Roh Kudus bicara, ayo responi. Secara khusus, ini Tuhan taruh di hati saya. Sexual sins. Dosa-dosa seksual. Please hari ini evaluasi hidupmu. Evaluasi hidupmu. Termasuk aku. Aku juga evaluasi ketika, oh iya ya. Apakah aku ada di sini? Terutama di pikiran. Terutama di pikiran. Ya. Ayo ketika kita ngomong kudus dan berjaga-jaga, hari ini please tolong perhatikan firman ini. Hati-hati. Yang kedua adalah perkataan dosa karena lidah. Ya. Banyak yang lain, tetapi 2 ini secara khusus Tuhan taruh di hati saya. Ya. Ayo mari kita perhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Apa sih perkataan berkat atau perkataan kutuk? Perkataan membangun atau meruntuhkan? Perkataan yang menciptakan atau perkataan yang menghancurkan? Dan seterusnya. Hari ini ayo evaluasi perkataan kita. Masih suka gosip enggak? Masih suka ngegibah enggak? Ya. Kok ada yang ketawa gitu ya. Ya. Enggak, tetapi mari hari ini aku mengajak ya, The Selbiners, ini pesan buat kita. Pesan buat kita. Sexual sins, satu perkataan, dosa karena lidah. Ya, itu hari ini sangat-sangat kita kehilangan sensitivitas dengan masalah ini. Kita menganggap, tapi itu kan normal. Semua orang juga begitu kok. Semua orang lakukan hal yang sama. Nggak ditegur juga. Tapi hari ini ayo
camkan di benak kita bahwa itu hari ini Tuhan sedang ingatkan. Ya. Apakah kita sungguh-sungguh menganggap serius dosa-dosa ini? Apakah kita anggap itu angin lalu, enggak apa-apa, hal yang ringan, hal yang sepele, atau kita sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh. Next boleh. Ini saya sedang pengen sampaikan kepada kita semua. Hari ini kita berbahasa lidah itu sebagai karunia roh, spiritual gift atas kita. Kita berbahasa lidah, tetapi menguasai lidah itu adalah buah dari roh. Bisa tangkap bedanya? Ya, Tuhan curahkan Roh Kudus kepada kita dan kita mulai berbahasa lidah. Tetapi kita akan menghasilkan buah, yaitu menguasai lidah. Yang setuju katakan amin. Wis keren. Oke, jadi mulai hari ini kita semua berdoa, Tuhan, aku kepengen ada buah roh yang ini. Aku kepengen menguasai lidah. Enggak cuma berbahasa lidah. Boleh berbahasa lidah, bagus. Tetapi kalau kita enggak menguasai lidah, artinya hidup kita enggak berbuah. Roh yang dicurahkan memenuhi hati kita, enggak menghasilkan apa-apa. Enggak menghasilkan apa-apa. Itu yang Tuhan bilang nanti dipotong. Ketika enggak ada buahnya ditebang. Boleh kita berbahasa roh, kenceng juga boleh. Tapi buahnya ada enggak? Buahnya ada enggak? Ya. Oke, yuk ketika kita ngomong Yesus akan datang kembali, dua hal ini. Berjaga, hidup kudus berjaga-jaga. Yuk, kalau kita ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, maka hidup harus sungguh-sungguh. Kudus berjaga-jaga. Jangan pernah undervalue holiness. Kita menganggap holiness itu sesuatu yang nggak terlalu penting lah. Hari ini please, ya, ini anggap aja pesan gembala. Jangan anggap remeh kekudusan. Jangan anggap remeh kekudusan. Dan kita menjadi kompromi, kita menurunkan standar. Ya. Yang pertama adalah Yesus akan datang kembali. Yang kedua, persiapkan dirimu next. Persiapkan diri. Ya. Kalau kita melihat bagaimana setelah kenaikan Tuhan Yesus, maka dikatakan bahwa mereka disuruh sama Tuhan Yesus untuk menantikan janji Bapa. Mereka kembali ke Yerusalem, kemudian mereka naik ke loteng atas, mereka berdoa selama 10 hari, mereka di situ berdoa dalam unity. Menantikan janji Bapa, menantikan janji Bapa. Mereka nggak tahu kapan janji itu akan dipenuhi. Tetapi mereka berdoa bersama-sama. Nah, kalau kita ingat dari hari ini, 10 hari lagi adalah hari Pentakosta. Pasti kita semua tahu, nanti 8 Juni itu hari Pentakosta. Nah, Rayon mengajak kita untuk mempersiapkan setiap kita untuk yuk kita menyambut Pentakosta ini dengan doa bersama setiap hari selama 10 hari. Doa bersama. Ya, Rayon memberikan tema Fire for Breakthrough. Api untuk terobosan. Nah, kalau kita perhatikan di situ 30 Mei sampai 6 Juni itu akan diadakan secara hybrid. Ada di Rayon disiarkan melalui Zoom. Kitab yang di Sukabumi boleh ikut melalui Zoom. Nanti pada waktu tanggal 7 hari Sabtunya itu akan diadakan onsite di main hall Geraha Amal Kasih. Ya, saya sangat merekomendasikan kalau kita bisa ikut. Masalahnya kita kan tanggal 6 retret. Betul? 6 sore kita baru pulang. Kalau nggak pakai mampir-mampir sore. Kalau pakai mampir malam. Ya.
Kalau kita mau ikut tanggal 7 paginya nginep. Ya kalau malam. Nah, kalau enggak, ayo mari kita sama-sama. Nanti saya akan ajak rundingan itu yang ada di grup peserta retret. Yuk kita mau gimana. Tetapi pastikan ayo kita ikut di dalam doa ini. Jangan kita enggak ikut. Setiap hari cuma 1 jam, pakai Zoom. Jam 7 sampai jam 8. Ayo tangkap setiap pesan-pesan Tuhan buat kita. Tangkap setiap pengurapan yang Tuhan lepaskan buat kita. Selama minggu depan, rumah doa kita akan liburkan supaya kita bisa ikut ini. Supaya kita bisa ikut ini. Tapi saya sangat mengharapkan ikut. Kita semua ikut. Ya. Saya nanti akan absen supaya kita bisa bikin laporan kulnya dengan kehadiran di sini. Jadi yuk kalau kita ikut pastikan ya, yuk kita ikut dan kemudian saya ingin, oh ya oke, di hari kul saya akan catat ya, kita ikut. Nah nanti hari terakhirnya hari ke-10 itu adalah hari Minggu Pentecost Sunday. Itu tidak ada di rayon tetapi di setiap cabang masing-masing. Kalau kita di sini berarti jam 5 sore di tempat ini dengan Pastor Pongki yang akan melayani kita Pentecost Sunday, itu khusus banget. So hari Jumat kita sudah mulai bersiap-siap, kita ikut dalam retret, kita terima fresh anointing, fresh fire, hari Minggu kita terima. Ya, setuju katakan amin? Wes, jangan di skip ya, tiap malam ikut ya. Ya, kecuali kita ada keperluan yang betul-betul tidak bisa dihindari. Tapi kalau bisa ikut, ya. Kita mari persiapkan diri, menantikan janji Bapa, menantikan janji Tuhan. Saya percaya kita semua akan diberkati. Ya, oke. Nah, mari kita pastikan di dalam mempersiapkan diri itu ada 2 hal. Satu, pastikan beresin. Next boleh. Ya, 1, kita unity dengan Tuhan. Artinya beresin. Mungkin saudara kecewa sama Tuhan. Mungkin. Merasa saudara berdoa tapi enggak dijawab. Saudara merasa kok jawaban Tuhan jauh dari harapan. Dijawab sih, tapi jauh dari apa yang kita harapkan. Ya. Atau kita kecewa sama Tuhan. Tuhan kenapa sih kok bisa terjadi seperti ini? Padahal aku sudah lakukan banyak buat Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan. Ayo. Kita kecewa, nggak ada lagi unity dengan Tuhan. Hari ini pesan Tuhan adalah, ayo kita mesti kembali. Kita mesti rekonsiliasi, pulihkan hati kita dengan Tuhan. Mungkin ada dosa yang memisahkan kita dengan Tuhan, ayo pulihkan kembali hubungan dengan Tuhan. Supaya kita punya satu hati yang unity dengan Tuhan. Ya. Yang kedua adalah unity dengan sesama. Sesama ini banyak. Dengan pasangan hidup kita. Mungkin kita banyak mengalami kendala, mengalami kesulitan komunikasi, kita mengalami broken relationship, hubungan yang tidak baik. Tapi hari ini Tuhan lagi ingetin, ayo unity dengan sesama, unity dengan keluarga kita, unity dengan saudara seiman. Apakah ini sesuatu yang relate apa enggak sih? Kita perlu unity, kan kita baik-baik saja. Baik di luar. Di dalam baik enggak? Di hati kita baik enggak sama saudara kita seiman? Ya, mari kita uji. Jujur. Apakah kita baik? Ya, mungkin kita ada kecewa sama temannya, kita kecewa sama rekan pelayanan kita kecewa sama pemimpin kita. Mungkin enggak? Mungkin banget. Kenapa enggak? Semua juga bisa salah. Ya, ayo hari ini pesan Tuhan bikin beres. Bikin beres. Ya, bikin beres. Persiapkan diri kita. Dia sebentar lagi datang, dia kembali menjemput gerejanya dengan cara yang sama seperti ketika dia naik ke atas awan-awan yang permai. Ya, ayo, mari jangan ada ganjelan satu dengan yang lain. Ya, itu jadi pesan yang pertama tadi, Tuhan pasti datang. Yang kedua, kita harus bersiap. Ya, kita harus bersiap. Ya, jadi persiapkan diri. Nah, yang ketiga adalah orang Galilea. Nah, ini sebetulnya baru masuk ke
Tema yang tadi pertama kali dikasih tuh. Ya, hai orang-orang Galilea gitu ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Mari kita samakan dulu persepsi begini. Galilea itu adalah suatu kampung nelayan di Israel daerah utara di tepi Danau Galilea. Nah, ini kampung nelayan, bukan kota gede, ini kampung nelayan. Ya, ini kampung nelayan. Dan ini daerah yang dipandang rendah. Oh, kalah bergengsi dengan Yerusalem. Oh, jauh dengan Yudea, masih belum. Ya. Galilea adalah desa yang sederhana, yang nggak dipandang mata. Orang Galilea, orang-orang yang sederhana, orang yang rendah hati, orang yang dianggap remeh, orang yang dipandang rendah. Ya. Tetapi kita harus ingat, Tuhan Yesus besar di Galilea. Dikatakan, Yesus orang Nazaret. Nazaret itu di Galilea. Murid-murid Yesus, ada 12 kan yang Tuhan panggil. Yang satu Yudas Iskariot. Yang 11, sisanya yang setia sama Tuhan. Itu semua orang Galilea. 11 orang itu orang Galilea. Kebanyakan mereka lagi dipanggil pada waktu mereka lagi melaut di Danau Galilea. Ya, mereka dari Galilea. Ya. Pesan Tuhan Yesus itu, pelayanan Tuhan Yesus dimulai dari Galilea. Karena itu ada di daerah Galilea. Pelayanan Tuhan Yesus merekrut murid-murid di tepi Danau Galilea. Dan 70% mujizat yang Tuhan Yesus lakukan ada di Galilea. So ini sesuatu banget ya. Galilea itu sesuatu banget. So ketika malaikat Tuhan ngomong, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Kita asumsikan kalau saya, oh itu ditujukan buat murid-murid. Orang itu banyak, gak cuma 11 orang. Tetapi 11 orang murid itu semua dari Galilea. Ya, itu untuk murid. Berapa banyak murid di tempat ini? Wow, so hai orang Galilea gitu ya, the Selbiners, orang Galilea ya. Oke, please tolong, ini pesan buat kita ya. Murid-murid Yesus ini itu luar biasa ya. Nah, mari ada satu pengertian begini. Boleh next? Galilea itu artinya revolution of the wheels. Roda yang terus berputar. Roda yang terus berputar. Ini saya sadur dari khotbahnya Pak Rusli. Revolution of the wheel, roda yang terus berputar, tidak pernah berhenti. So orang-orang Galilea adalah orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak pernah berhenti mencari Tuhan, tidak pernah berhenti hidup kudus, tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti berharap. Orang Galilea, man of Galilee. Ya. Nah, ada keunikan dari orang Galilea. Ya, next satu. Yang pertama, mereka itu orang biasa. Ya, orang biasa tetapi bersedia. Ya, mereka bukan imam, enggak ada imam ahli Taurat, orang Farisi, tokoh-tokoh guru, enggak ada. Mereka bukan orang-orang terpelajar. Mereka bukan orang-orang yang dipandang oleh dunia. Di dalam pelayanan mereka bukan orang sekolah teologi. Mereka bukan orang yang punya latar belakang yang hebat. Ini mereka orang sangat sederhana. Tetapi orang biasa tapi bersedia. So, ayo mari ya, mereka tinggalkan segala sesuatunya untuk mengikut Yesus. Nah, satu yang menarik, Tuhan gak cari orang yang hebat. Tuhan panggil tuh orang-orang biasa, tapi yang bersedia. Dikatakan ini ya, dikatakan, oh ya, Tuhan gak panggil orang yang mampu, tapi Tuhan mampukan orang yang terpanggil. Nah itu quotes-nya banyak banget tuh. Tuhan gak panggil orang yang mampu, tetapi Tuhan mampukan orang yang terpanggil. Kalau kita bisa dengar suara Tuhan, kita bilang, iya Tuhan, gua mau. Tuhan mampukan kita. Tuhan gak panggil orang yang mampu. Ya. Kalau orang merasa mampu, Tuhan bahkan gak bisa pakai. Karena Tuhan mau nyatakan karyanya melalui dia. Dia pengen bikin karya sendiri.
So, yang pertama orang biasa tapi bersedia. Yang kedua, orang sederhana tapi penuh kuasa. Orang Galilea, orang-orang sederhana. Kalau kita baca bagaimana mereka hidup biasa-biasa banget, sederhana. Bahkan mereka sama seperti kita. Ketika mereka kehilangan jauh dari Tuhan, gak kelihatan, kemudian mereka kembali ke dunia lama mereka. Mereka menjadi nelayan lagi, nyari ikan lagi. Mereka kembali ke kehidupan lamanya. Biasa banget. Tetapi ketika mereka dipanggil, mereka terima kuasa. Mereka bisa menjadi orang yang penuh kuasa. Petrus yang pernah nyangkal Tuhan Yesus 3 kali, begitu berani berkhotbah di depan begitu banyak orang. Aku nggak tahu itu berapa orang, tetapi 3.000 orang yang bertobat. Berapa jumlah orang yang ada, kita nggak tahu, nggak disebut. Ya, tapi yang bertobat 3.000. Sapu tangannya, bayangannya menyembuhkan orang sakit. Powerful banget. Ya. Nah, mari kita melihat kepada orang-orang yang sederhana tetapi penuh kuasa. The Magnificent 11. 11 orang ini luar biasa banget. Dan mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan sampai pada akhir hidupnya mereka. Ya. Semua mati martir kecuali Yohanes. Karena nggak mati waktu mau digoreng begitu ya. Ya. Tetapi semua itu orang-orang yang sederhana. Ya. Hari ini pesan buat kita satu lagi, mari kita jadi orang-orang yang sederhana, jadi orang-orang yang rendah hati, karena orang seperti inilah yang Tuhan bisa pakai. Orang seperti inilah yang Tuhan bisa pakai. Kalau kita ngerasa kuat, kita menjadi sombong, rasa besar, mampu, Tuhan gak bisa pakai kita. Tapi kalau kita merendahkan hati kita, Tuhan leluasa bergerak memakai kita. Ya. Ayo mari kita sama-sama berdoa. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Rasamu memuaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu